guess I should take it as a sign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari kelompok 7 dengan tema Aktivitas sosial. Perkenalkan, saya Devi Rahmawati. Saya Kristina Natasari. Saya Ragil Alakra. Saya Muslimah. Berikut video pembahasan dari kelompok kami. Indonesia mulai pulih dari krisis finansial tahun 90-an, kemudian memasuki era demokratisasi, serta perbaikan pertumbuhan ekonomi dan otonomi daerah. Mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan seperti perlindungan sosial dan jaminan sosial yang berfungsi untuk melindungi dan memberikan keamanan terhadap individu maupun keluarga yang rentan terhadap ketidakpastian sosial dan ekonomi. Program yang diberikan oleh pemerintah seperti PIP, Rastra, PBI, dan juga PKH. Beras untuk warga sejahtera. Rastra merupakan program pelindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Tujuan Rastra diberikan kepada masyarakat Indonesia, terutama rumah tangga yang memiliki pendapatannya rendah atau warga prasejahtera. Cakupan Rastra diberikan kepada mereka yang baik bekerja secara informal, pengangguran, dan mencakup mereka yang tidak termasuk angkatan kerja. Pemerataan Rastra diberikan bagi masyarakat perdesaan maupun perkotaan. Efisiensi Rastra terlihat dari pengurangan kesenjangan terhadap biaya program, pengurangan kesenjangan kemiskinan sebesar 16,8% dan kemiskinan ekstrim sebesar 5,8%. Program Rastra ini turut memberikan hasil yang positif bagi penerima manfaat Rastra. Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar adalah program dari pemerintah untuk keluarga yang rentan miskin untuk mendapatkan biaya sekolah atau biaya pendidikan yang dirancang dari tingkat SD sampai SMA, mau jalur formal ataupun informal. Pemerintah memberikan uang untuk tingkat SD sebesar 500.000 per tahun, SMP 750.000 per tahun, dan SMA 1 juta rupiah per tahun. Tujuan pemerintah memberikan program Indonesia Pintar adalah supaya keluarga yang dari rentan miskin dapat melanjutkan pendidikan dan tidak putus sekolah ataupun drop out. PBI merupakan jaminan sosial dalam bidang kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Cakupan PBI pada umumnya belum sepenuhnya merata, khususnya di daerah-daerah bagian timur yang ada di Indonesia. Program ini disalurkan kepada masyarakat miskin dan hampir miskin yang mana mereka tidak perlu membayar iuran setiap bulannya sebesar 42.000 karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Meski penerima PBI sudah cukup meningkat setiap tahunnya, akan tetapi layanan serta fasilitas yang diberikan belum cukup maksimal. Program PKH ini berupaya mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan dan pendidikan, sekaligus berinvestasi untuk generasi mendatang melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Adapun cakupan penerima PKH termasuk juga berbagai fasilitas pemerintah terkait kebutuhan dasar seperti kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta akses yang lebih baik terhadap ekonomi masyarakat dari potensi resiko sosial. Analisis kecukupan manfaat PKH membandingkan besarannya dengan beberapa indikator standar hidup seperti OPL, EPL, dan konsumsi rumah tangga per kapita. Distribusi penerima manfaat PKH ditargetkan pada daerah perkotaan karena lebih tepat sasaran dibandingkan di daerah pedesaan. Hal ini karena lebih banyak rumah tangga perdesaan yang berada di desil teratas yang menerima bantuan. Berdasarkan data Susenas, PKH berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin ekstrim dengan jumlah yang sangat signifikan. Di luar tingkat kemiskinan juga ditemukan dampak penting dalam hal pencapaian dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Evaluasi yang telah dilakukan selama 6 tahun setelah program ini diluncurkan ditemukan bahwa investasi terus-menerus pada anak dari waktu ke waktu menghasilkan hasil yang kumulatif, khususnya dalam hal penurunan stunting. Strategi dukungan bagi perempuan di usia lanjut. Yang pertama, pekerjaan. Rata-rata perempuan bekerja lebih sedikit daripada laki-laki dan lebih cenderung bekerja secara informal. Hal ini terjadi karena tanggung jawab pengasuh anak membuat perempuan lebih mungkin untuk berhenti bekerja atau bekerja secara informal yang memberikan mereka fleksibilitas untuk mengasuh anak. Yang kedua, dukungan keluarga. Perempuan lebih bergantung kepada bantuan keluarga, terutama anak-anaknya.
misalnya bantuan keuangan atau tempat tinggal bersama. Yang ketiga, perlindungan sosial. Sebagian besar pensiun hari tua merupakan program iuran yang menyasar pekerja formal. Perempuan jauh lebih sedikit kemungkinannya untuk menerima pensiun dibandingkan dengan laki-laki. Implikasi untuk sistem pensiun. Indonesia merencanakan perluasan cakupan pensiun yang signifikan melalui jaminan pensiun yang dijalankan berdasarkan manfaat yang dapat diakses oleh pekerja formal dan informal. Sistem ini juga mencakup kontribusi untuk orang-orang yang ditinggalkan atau terlantar yang berusia di atas 70 tahun tanpa penghasilan tetap dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Pada saat yang bersamaan pula, perluasan bantuan sosial yang sudah merupakan mekanisme penting untuk memastikan kesejahteraan perempuan yang tidak termasuk dalam asuransi sosial. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. More, more, more.